Hai, kita ketemu di channel ini. Sebelumnya sudah saya buat video reaction dari video sebelumnya yang sudah saya upload, yaitu mengenai tentang gimana kalau Papua lepas dari Indonesia, apa yang akan terjadi, dan hal positif dan negatif apa yang akan terjadi buat Papua. Nah, sekarang kita coba ya, jika Timor Leste masih bagian dari Indonesia, apa yang terjadi, apa kelebihan dan kekurangan yang akan didapatkan sama Timor Leste. Dan video ini sudah saya pernah upload juga, tapi sudah saya hapus ya karena sesuatu hal. Oke, dan kita nonton. Di video sebelumnya, NBC HTN telah membuat video tentang jawaban ChatGPT tentang apa yang terjadi jika Indonesia masih bagian dari monarki Belanda, dan antusias penontonnya cukup bagus bagi channel baru ini. Dari hal itu, kami mencoba menanyakan juga kepada ChatGPT tentang apa yang akan terjadi bila Timor Leste masih bagian dari Indonesia, dan berikut jawaban ChatGPT, bahwa apabila Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia, beberapa hal yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut, tentang integrasi politik dan administratif. Oke, dimulai dari tentang integrasi politik dan administratif. Timor Leste tetap menjadi bagian dari sistem politik dan administratif Indonesia. Hal ini berarti, Timor Leste dalam struktur pemerintahan dan sistem politik negara Indonesia, dengan nama Timor Timur dan menjadi sebuah provinsi dalam negara Indonesia. Dalam hal keuntungan ekonomi, dengan masih bergabungnya dengan Indonesia, dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Timor Leste. Mereka dapat memiliki akses ke pasar yang lebih besar, dan mungkin mendapatkan investasi dan bantuan ekonomi yang lebih dari Indonesia. Oke, saya pause. Ini saya sudah terangkan juga di video gimana kalau Indonesia masih bagian dari Belanda ya. Kalau dari akses pasar, keuntungannya di situ. Akses pasar Indonesia pastinya lebih bisa dibilang lebih luas ya, dan lebih mudah mungkin untuk pasar Eropa ya, karena di bawah naungan monarki kerajaan Belanda. Itu keuntungannya. Nah, kalau misalnya Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia sebagai provinsi Timor Timur, itu artinya akses pasarnya ke Indonesia dan ASEAN itu lebih leluasa lagi ya dibandingkan dengan saat sekarang ini. Ya memang saat sekarang akses pasarnya juga terbuka ya, tapi akan lebih luas lagi apabila masih berada pada naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi tentang biaya barang yang masuk ke Timor Leste itu pastinya seperti dengan akses barang yang masuk ke provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Apalagi kalau di Timor Leste itu masih dia memang sudah agak timur dari Indonesia tapi tidak timur-timur amat ya, jadi ongkosnya untuk pengiriman barang dan sejenisnya itu masih relatif sama dengan biaya-biaya atau harga-harga barang yang ada di provinsi NTB, mungkin Sulawesi juga sama Maluku ya. Selain kalau Papua beda lagi. Kalau kita mencoba membahasnya, karena Papua selain karena dia memang sudah paling timur, akses untuk menuju ke lokasinya juga itu sangat ekstrim berat ya, karena harus dengan menggunakan dengan pesawat, tidak bisa dengan jalur darat seperti itu. Oke, kita lanjut. Walaupun dari segi kesejahteraan akan tetap bersifat dinamis, tentang keamanan dan stabilitas, masih bergabungnya dengan Indonesia, mungkin memberikan keamanan dan stabilitas yang lebih besar bagi Timor Leste, utamanya akan gangguan luar negeri. Mereka dapat memanfaatkan sumber daya keamanan Indonesia dan menghadapi tantangan keamanan bersama. Oke, dalam hal ini keamanan wilayah Timor Leste, kalau misalnya masih menjadi provinsi Timur Timur itu, ini mungkin akan ada pro kontra ya, karena kalau melihat dari segi besarnya keamanan itu pastinya lebih besar ya, lebih aman ya, intervensi dari luar. Tapi kalau dari lokal itu kemungkinan ada yang tidak setuju. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari video-video yang beredar di YouTube, di media sosial, bahwa ada oknum dari Indonesia ya, angkatan bersenjata dari Indonesia itu yang melakukan pelanggaran HAM yang cukup berat ya, seperti itu. Jadi pastinya ada pro dan kontra,
Jadi kita lanjut saja. Tentang pengaruh budaya, Timor Leste jelas akan tetap terpengaruh oleh budaya Indonesia yang lebih Aha. dominan. Hal ini dapat mencakup bahasa dan nilai-nilai budaya lainnya, walaupun di Indonesia tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Namun, penting untuk diingat bahwa dampak tetap bergabungnya Timor Leste dengan Indonesia dalam video ini adalah suatu perkiraan, dan faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang rumit akan mempengaruhi hasil yang sebenarnya. Selanjutnya, Oke, jadi ini sekali lagi hanya perkiraan, prediksi ya, karena faktanya Timor Leste sudah lepas dari Indonesia. Ini perkiraan saja apa yang akan terjadi apabila Timor Leste masih menjadi provinsi Timur Timur dalam rangkaian NKRI ya. perkiraan hal baik dan buruk apa yang akan terjadi oleh Timor Leste apabila masih bergabung dengan Indonesia. Jika Timor Leste tetap bergabung dengan Indonesia, ada beberapa perkiraan mengenai hal-hal baik dan buruk yang mungkin terjadi. Perlu dicatat bahwa perkiraan ini bersifat umum dan dapat bervariasi, tergantung pada banyak faktor yang kompleks. Berikut adalah beberapa contoh hal-hal baik yang mungkin terjadi. Kita mulai dari hal baiknya ya. Tentang stabilitas politik, masih bergabungnya dengan Indonesia dapat memberikan stabilitas politik yang lebih besar bagi Timor Leste. Seiring mengikuti kestabilan politik di Indonesia saat ini dibanding masa-masa yang dulu, walaupun gejolak pro-kemerdekaan Timor Leste mungkin masih tetap bergejolak. Oke, sebelum lanjut, kita coba komentari dulu yang tahu sejarahnya ya. Timor Leste itu berpisah dari Indonesia karena adanya krisis moneter pada tahun 98 ya, pada saat Presiden Soeharto itu jatuh ya. Jadi Timor Leste keluar dari Indonesia pada saat Indonesia memang lagi terpuruk. Seandainya Timor Leste masih bergabung sampai saat ini, kemungkinan ceritanya akan lebih baik lah ya, kemungkinan Timor Leste akan lebih baik dibandingkan pada saat sekarang ini menjadi negara Timor Leste. Oke, itu kemungkinan saja ya, bisa iya bisa tidak dalam kenyataannya karena tidak terjadi. Jadi ini kemungkinan apa yang akan terjadi. Oke, kita lanjut. Soal infrastruktur dan pengembangan, Timor Leste dapat mengalami peningkatan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi dengan mendapatkan akses ke sumber daya dan investasi yang lebih besar dari Indonesia. Oke, kita pause lagi. Nah, ada yang sudah nonton video-video perkembangan dari Timor Leste? Kalau kita bandingkan dengan Nusa Tenggara Timur, yang masih satu pulau dengan Timor Leste, yaitu Pulau Timor, di mana sebagian besar itu mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur itu perkembangan pembangunannya lebih pesat ya dibandingkan dengan negara Timor Leste. Saya belum pernah ke sana juga, tapi kalau saya lihat di videonya memang seperti itu. Tapi bolehlah buat Anda yang merasa tidak setuju, silakan tulis di kolom komentar ya. Berbeda pendapat itu hal biasa kok. Oke, jadi kalau misalnya Timor Leste masih bagian dari Indonesia, kemungkinan pembangunan di Timor Leste itu akan lebih baik. Ini kemungkinan ya, sekali lagi ini kemungkinan akan lebih baik dibandingkan pada saat ini. Karena memang Timor Leste itu pada saat Presiden Soeharto kepemimpinannya itu pembangunan digenjot di bagian sana dulu ya, dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia yang di dekat-dekatnya itu ya, seperti itu. Selain kalau di Jawa ya tahulah dahulunya itu ada sistem sentralisasi. Oke, kita lanjut. Tentang kesempatan ekonomi, dengan masih bergabungnya dengan ekonomi yang lebih besar seperti Indonesia saat ini, dapat membuka peluang bagi Timor Leste dalam hal perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi yang lebih besar dibanding saat ini. Kemudian, hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Soal kehilangan kedaulatan, Timor Leste tentu saja kehilangan sebagian kedaulatannya, dan menjadi lebih tergantung pada keputusan politik yang dibuat di tingkat nasional oleh Indonesia. Kalau soal ini sih nggak usah saya jelaskan ya. Namanya kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, di mana sebagian urusan itu memang dipegang kekuasaannya oleh pemerintah pusat, dan di semua negara seperti itu, mayoritas semua negara ya, mayoritas banyak negara lah ya di dunia ini seperti itu sistemnya. Sama seperti perasaan Indonesia dengan Belanda, jelas Timor Leste lebih senang mengelola daerahnya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Nah, yang tadi itu soal freedom atau kebebasan, kemerdekaan ya. Jadi kalau dari segi itunya ya memang
patut disyukuri oleh teman-teman di Timor Leste, karena kemerdekaan itu memang suatu hak suatu bangsa ya. Dan ya, saya sebagai orang Indonesia paham itu, dimana Indonesia juga mau merdeka dari Belanda ya. Jadi ya, paham dimana Timor Leste menurut sejarah yang memang sudah terjadi, bahwa memang Timor Leste itu bukan bagian Hindia Belanda. Intinya sebenarnya dari situ, tapi kalau mau gabung juga sebenarnya gak ada masalah, karena kita ketahui juga banyak negara di dunia ini berbeda kolonialismenya, sejarah penjajahannya itu, tapi mereka menjadi satu negara. Seperti di Amerika Serikat yang kita ketahui sebagian merupakan penjajahan dari Prancis, sebagian dari Inggris, ada dari Spanyol mungkin juga ya, sama Portugis. Tapi yang saya ketahui itu mayoritas itu Inggris sama Prancis. Dan sekarang kita lihat mereka bergabung, mereka menjadi negara adidaya seperti itu. Oke, kita lanjut. Soal perbedaan kepentingan regional, Timor Leste mungkin memiliki kepentingan regional yang berbeda dengan Indonesia, dan mungkin harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan nasionalnya dengan kepentingan yang lebih luas. Tentang pemisahan sosial dan politik, adanya kemungkinan ketegangan sosial dan politik antara penduduk Timor Leste dan Indonesia, terutama jika perbedaan budaya, bahasa, dan kepentingan regional tidak dikelola dengan baik. Walaupun sebenarnya masih serumpun dengan Nusa Tenggara Timur atau Timor Barat, akan tetapi orang Timor Leste menganggap sejarah penjajahan adalah hal yang sudah menjadi takdir untuk harus berbeda negara kedaulatan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, memang sudah terjadi karena kolonialisme. Akhirnya Pulau Timor ini terbagi dua, yaitu Timor Barat dan Timor Timur. Timor Barat menjadi Nusa Tenggara Timur, Timor bagian timur itu menjadi Timor Leste karena berbeda kolonialismenya ya. Timor Leste oleh Portugis, dan NTT atau Nusa Tenggara Timur yang awalnya memang dimiliki sama Portugis juga, tapi diambil alih oleh pemerintah Belanda dan dimasukkan ke Hindia Belanda. Mana keseluruhan wilayah Indonesia saat ini adalah bekas kolonial Belanda dan sebagian oleh negara penjajah lainnya seperti Portugis. Sedangkan Timor Leste bekas koloni Portugis tanpa pernah menjadi daerah kolonial Belanda. Perlu diingat lagi, bahwa perkiraan ini bersifat spekulatif, dan dampak sebenarnya akan sangat tergantung pada banyak faktor dan dinamika yang terjadi. Itulah jawaban ChatGPT, dan NBC HTN coba mengajak Anda untuk memberikan pandangan pribadi Anda tentang hal ini. Kira-kira menurut Anda akan seperti apa, apabila Timor Leste masih bagian dari Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Oke, jadi silakan tulis di kolom komentar, menurut Anda, perspektif Anda gimana tentang hal ini. Silakan di kolom komentar. Mau berbeda pendapat juga nggak apa-apa, itu bebas ya. Kita bebas menyampaikan pendapat pribadi. Terima kasih telah menonton NBC HTN kali ini, dan kita ketemu di video yang lainnya. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan kita ketemu di video yang lainnya.